Kamu konsisten ya kalau nabi palsu itu nabi yang menerima firman Tuhan di goa ya, konsisten ya dek? Iya, yang suka tiduran di gua-gua. Iya, konsisten ya. Nih saya tunjukin ya. Iya, ini ya kita lihat. Di sana masuklah ia ke dalam goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini Elia? Berarti Elia ini nabi palsu ya dek ya? Dek, Enggak lah, Elia nabi palsu ya dek ya? saya lihat nabi palsu. Iya kan kata kamu tadi nabi yang terima firman di goa. Di sana maksudnya Enggak, ia yang ke dalam dicekek di sebuah gua. gua. Lah ini Yang Elia juga dicekek di di gua. gua. Dicekek Kalau nggak? Elia, dicekek nggak? kalau Elia, ya kan Tuhan berfirman. Ini kalau Tuhan berfirman dalam gua, ini Tuhan atau setan? Yang dicekek di gua itu. Aduh, nggak konsisten nih Oten nih. Giliran Elia nggak mau mengakui kalau dia nabi palsu. Katanya ciri-cirinya di gua. Nah, dan bermalam di situ. Elia bermalam di gua, maka firman Tuhan datang kepadanya. Ini Tuhan yang berfirman dalam gua, Tuhan atau setan? Kalau Elia bener lah, Elia kan bisa. Oh, jadi kalau Elia Elia yang banyak terima, kuasanya. kalau Elia yang terima firman di goa, dia nabi asli. Kalau Nabi Muhammad nabi kan nggak palsu. ketakutan di situ. Di situ nggak ketakutan jadi kan? kalau ada nabi yang ketakutan, dia adalah nabi palsu. Nih, ketakutan di gua nabi itu ketakutan, terus iya. dicekek gitu. Mana dalilnya Nabi Muhammad ketakutan di gua dan dicekek? Sini. Yang diselimuti itu dalilnya di tempat mana? pula. Ya, inilah Kristen. Roh Kudusnya nggak mampu tunjukin dalil kita. Tolong suruh Roh Kudusnya keluar dulu dari dalam dirinya, karena saya nggak mau debat sama Roh Kudusmu. Saya nggak mau mempermalukan Roh Kudusmu. Tolong suruh Roh Kudusmu keluar dulu dari badanmu, karena kalau kau blow on, maka bukan Roh Kudus yang blow on. Tapi kalau kau ngaku ada Roh Yesus Kudus itu dalam bukan dirinya, keluar dari gua jadi Tuhan ya. iya, memang Yesus Enggak lah, keluar dari gua. nabi yang dituduh buta huruf itu Loh, siapa sih? Yesus itu mati masih di dalam Yesus itu gua. keluar dari gua jadi Tuhan loh. Huh? Iya, Yesus kan mati kan masuk dalam gua dulu. Nih. Gua kan dikubur dia. Muhammad gua di enggak. sananya di gua. Slamet, saya tanya sama kamu, mana kamu pilih? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang ketakutan? Hah? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang ketakutan? Nih, itu Nih, nabi kamu lihat ya. nih. Katanya kan didatangi Nih. Jibril. Iya, ini kalau ini Emang malaikat langsung malah ini. ketahuan itu, coba langsung Iya, tahu saya itu tanya, didatangi Jibril kalau enggak? Nabi ketakutan, kamu lebih pilih mana? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang dikuatkan malaikat nih? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Loh, ini kok lemet kali ini Tuhan ini, harus dikuatkan sama malaikat ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Berarti dia lemah ini, harus diberi kekuatan ini. Ini lemah ini apanya nih? Iya, Imannya, dia kan Mungkin lemah Ini yang syahwat lemahnya. kali deh. Yesus Ya, makanya. itu, waduh, sahwat aja Saya tanya ini. nih, yang lemah Maksudnya ini imannya atau udah iminnya? gatal ya, pingin VCS Iya, ya. dia pengen PCS, iya dia pengen PCS. Saya tanya nih, ini yang lemah ini iminnya atau imannya? Yang diberi kekuatan ini iminnya atau imannya? Yesus itu memang Allah, tapi dia Iya, kan mengosongkan nggak usah dirinya. Emang Iya, Yesus nggak nggak mau. lemah syahwat ya dek? Ya dia memang nggak pernah berhubungan seksual. Ya artinya lemah syahwat. Makanya saya tanya, itu ketika kamu lebih pilih mana nih? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang ketakutan? Ayo pilih. Pilih mana, Dek? Waduh. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Yang saya tanya, yang lemah ini sehingga dia dikuatkan ini imin atau imannya? Apanya yang lemah? Coba jawab dulu, biar saya nggak salah paham nih. Saya kalau dengar-dengar yang lemah-lemah nih, saya kebayang apa gitu? Ah, lemah banget gitu. Dikuatkan sama malaikat loh. Kok bisa gitu? Seorang Tuhan harus dikuatkan sama malaikat. Bukankah dia adalah maha kuasa? Kenapa seorang Tuhan harus dikuatkan sama malaikat? Selamet! Waduh, terguncang Selametnya. Udah Selamet, kasihan saya. Saya bilang keluarkan dulu Roh Kudus dalam dirimu biar saya Di-mute debat sih sama sama kamu. di-mute sama pacar. Ya udah turun ya. Jadi teman-teman ya perhatikan ya. Orang Kristen ini kan ngakunya punya Roh Kudus dalam dirinya. Saya suruh dulu mereka itu keluarkan Roh Kudus dalam dirinya dulu. Kenapa? Kalau debat sama saya babak belur, saya nggak enak. Saya dianggap melawan Roh Kudus gitu loh. Kenapa? Masa Roh Kudus kalah sama saya? Tolong Kristen kalau naik ke atas dulu saya suruh kalian bawa Roh Kudus. Tapi kelakuan kalian itu mempermalukan Roh Kudus. Jadi saya minta tolong Kristen yang mau naik menghujat, tolong minta dulu Roh Kudus keluar dari badannya. Ya. Kakak Gultom silakan dibuka mic-nya Kakak Gultom.
Halo Kakak Gultom. Kakak saya undang untuk buka mic ya. Silakan dibuka mic-nya. Kakak Gultom. Halo Kakak Gultom. Kakak Gultom nggak usah takut sama saya. Saya sini membantu kakak untuk keluar dari kesalahan berpikir. Saya justru membantu kakak untuk memahami kitab kakak dengan baik dan benar. Silakan. Halo Kak Gultom. Halo. Iya, silakan Kak Gultom. Ini adalah room diskusi lintas agama, tempat saya menginjili alam semesta. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Kak Gultom? Saya tadi tuh cuma nyimak aja di bawah tadi Uni. Oh, Kakak Gultom agamanya apa? Kristen. Oke, ada yang salah dari yang saya sampaikan Kak Gultom? Kalau masalah salah benarnya itu tergantung pemikiran masing-masing aja Uni menurut aku. Gini Kak Gultom, baik buruk boleh pemikiran sendiri, tapi benar salah itu absolut. Benar salah itu tidak bisa menurut pemikiran kita. Benar dan salah itu pasti absolut dan mutlak. Itu saran saya sih. Kak Gultom, ada yang mau ditanyakan tentang tema kita Nabi palsu menurut Yesus? Ada yang kakak mau tanyakan ke saya? Nggak ada sih Uni. Oke, Kak Gultom, kalau ada yang saya sampaikan itu bertentangan dengan keyakinan Kak Gultom saya izinkan untuk meralat dan meluruskan saya ya. Jangan takut-takut, saya tidak berniat untuk melecehkan, menghinakan, merendahkan orang Kristen di komal saya. Rata-rata orang Kristen sendiri yang merendahkan diri mereka di sini. Karena saya modelnya model dua sesi. Satu, menemani teman-teman untuk belajar, yang kedua menampar yang menjadi penghujat. Saya lihat Kakak Gultom ini bukan tipikal penghujat ya. Saya harap Kak Gultom ini mendapat manfaat dari live saya, setidaknya semakin belajar Bible, semakin mengkaji kitabnya sendiri, sehingga ketika memang yang saya sampaikan ini salah dan bertentangan dengan agama kakak bisa meluruskan saya. Tapi ketika yang saya sampaikan ini benar, saya harap kakak tidak termasuk orang yang menolak kebenaran, ya. Baik. Sehat Kak Gultom ya. Ya Salam Uni. santun, salam toleransi buat Kak Gultom. Semoga live saya bermanfaat buat Kak Gultom. Dadah. Nih keren nih kalau ada orang Kristen yang seperti ini, bagus nih. Oke, baiklah, itu tutorial menghadapi kaum pembenci Islam di komal-komal. Tidak perlu kembali menghujat mereka, tapi cukup kita gunakan parameter mereka untuk mengembalikannya kepada mereka. Contoh tadi, si penghujat tadi mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah orang yang berada mendapat firman di dalam goa. Sementara tidak ada seperti itu menurut Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan nabi palsu itu yang berada dalam goa. Nggak ada. Itu adalah asumsi mereka sendiri. Dan ketika kita tanya bagaimana dengan Elia yang menerima firman Tuhan di dalam goa, langsung kalau Elia nabi asli, karena ada dalam kitabnya. Gabung. Ya, halo Bapak Leman, agamanya apa Pak Leman? Ya, Kristen. Ya, silakan Pak Leman. Saya membahas tentang nabi palsu menurut Yesus. Ada yang salah yang saya sampaikan? Iya. Reva, sadarlah kau. Sebenarnya ceritamu udah ada semua di apa ini, di TikTok ini. Jadi sadar kau, jangan hinang terus Kristen itu. Ya. Jadi itu saja saya bilang sama kau. Berpikir dan sadar kau jadi manusia, kenapa jadi begini kau penghina, penghujat. Jadi sadar kau. Ya kalau kamu urus Islam, urus saja. Ya, jangan hujatkan Kristen. Karena tahu kamu nggak ngerti kamu bagaimanapun. Itu saya minta. Tetapi terakhir bicara saya, sadar kau. Ya, sadar kau apa perbuatanmu yang dulu-dulu. Itu saja saya sampaikan sama kamu. Ya udah. Ya saya sadar. Sekian dan terima kasih. Saya nggak pernah menghujat Kristen. Lah, gitu doang. Bisa nggak Hit and run aja. Mika urus dulu ya. Aku mau makan siang. Mika urus. Baik, nggak kan jadi Tante kerja. Assalamualaikum. Bang Mesia sama Tante Mika atur komal ya. Aku makan siang dulu. Udah bapak ini kasihan dia, nggak apa-apa biar dia jadi Tuhan. Mungkin dia. Paleman, kalau Yesus dihinakan, terkutuk nggak apa-apa. Bang, kak, tutup itu apanya kamera kak? Kakak tutup kamera. Ini hanya saya peringati saja, Jadi manusia ini harus ada kesadaran perbuatannya apa yang dilakukan.
dia tahu diri. Ya, jadi saya tengok ini di Reva ini hanya menghujat terus Kristen. Pak Leman, Kenapa nggak bisa aku jadikan moderator Mika? Iya, jadi jangan saya bilang sama kamu, kalau sadar diri kau, sadar diri apa perbuatanmu, kau memawakan di umum, ya. Pak Leman itu tante dokter itu sudah datang tuh, mau disuntik nggak? Pak Leman, bagus kita ngomong baik-baik aja. Ya. Saya nggak ngomong sama orang yang jahat itu, yang nggak tahu diri. Saya nggak mau ngomong, hanya saja yang saya ngapain? memperingati. Ya, Iya, kalau Edi sudah memang Bapak kamu peringati, hebat Pak kamu di Leman. dalam agamamu, ya silakan. Ya, Pak Leman, jangan Pak menghina. Leman, Pak Leman, sabar Pak Leman, tarik nafas Pak Leman, ya. Kok saya Bapak tarik sudah, nafas? Iya, Maksudmu daripada apa? ditarik nyawanya. Ya gini, tarik nafas, tarik nafas. Ini kita ngomong ini baik-baik. bukan saya apa, hanya saya peringati. Jangan hina terus, jangan hujat terus itu agama Kristen. Berdasarkan perbuatanmu dulu, banyak saya udah saya rekam semua perbuatannya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ayo lanjut Pak Leman. Saya Yuk. Ya silakan Pak Ferdinand ya. Kristen, Pak, saya Kristen. Iya, mau tanggapin Pak Leman kenapa? Apakah kita di sini ada penghujatan atau gimana Pak? Kalau menurut saya kita diskusi aja secara baik, walaupun mungkin keras, tapi saya pikir kalau saling menghujat ya kurang sesuai, baik dari pihak Islam maupun Kristen. Sebenarnya kan ada undang-undang tuh bisa direkam terus dilaporkan ke polisi. Kalau Unirifa menghujat dari dulu sudah masuk dia kan? Iya. Saya kira dalam batas normal ya tidak perlulah saling melapor, karena justru di dalam diskusi perdebatan itu akan menimbulkan pemahaman yang mendalam terhadap topik-topik seperti topik sehari ini. Contoh seperti apa ya, Nabi palsu menurut siapa, Yesus. Menurut Yesus iya. Kalau saya tidak, ya, saya tidak ada masalah Pak. Kalau saya, yang penting betul-betul ada dalil yang mendasar sehingga topik-topik yang dibahas itu memberi wawasan baru. Wah dan keren ini pemahaman. Pak. Bagusnya Bapak mau diskusi dengan Unirifa sih. Bapak keren pemikirannya. Ya, saya dewasa sekali. Saya mau masuk ini, mau diskusi, tapi sepertinya Unirifa lagi ada kesibukan mungkin ya. Iya sih, Mas. Hanya diskusi ya, tidak Iya, sampai. tunggu sebentar aja. Cuman Bapak keren, Bapak punya pemikiran yang maju. Biasanya orang-orang begitu orang yang sudah melanglang buana ya ke negara-negara lain ya Pak ya. Kalau saya tidak, saya mau dibenci di kata-kata ya apapun ya, saya orangnya tidak gampang menyimpan dendam atau apa enggak. Iya bagus kita karena kita multi agama, multi kultur di negara kita. Kalau kita selalu ada bahan-bahan diskusi begini, membuat negara kita itu semakin maju, semakin terdepan sih sebenarnya. Iya. Kalau saya lihat perdebatan ini yang terjadi cuman kebanyakan itu di negara kita gitu, perdebatan yang ini tinggal pemerintah ngatur dengan baik dengan cara-cara kalimat-kalimat yang bagus sehingga jadikan perdebatan ini salah satu gitu untuk manusia itu bisa berpikir gitu kan. Iya. Saya juga setuju seperti itu. Dan kalau undang-undang ITE kan memang dimaksudkan untuk mengatur diskusi agar ada pada poros yang bersesuaian dengan nilai-nilai Indonesia.
Contoh saling menghargai, mengasihi, menghormati. Iya, itu keren loh. Karena kalau kita semakin diskusi, kita semakin pemahaman yang tadinya orang gak baca Bible, akhirnya dia baca gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kita semakin dekat sih, bukan semakin jauh. Kalau di negara-negara yang bilangin negara maju, mereka sudah nggak ini, jadi sudah bahkan sudah nggak baca, sudah nggak ini, jadi mereka masa bodoh gitu kan. Kalau begini kan satu sama lain saling terpanggil, saya baca Bible, saya baca Al-Quran, gitu kan. Iya, iya. Tinggal Kalau menurut saya, Pak, kalau menurut saya secara iman Kristen itu, Kristus diberitakan baik dalam maksud yang salah atau yang benar, tidak ada masalah. Justru ketika Kristus diberitakan, semakin diberitakan entah dengan maksud jahat atau maksud baik, justru nama Kristus yang semakin dipuji. Itu pemahaman dasar saja. Iya, makanya Jadi, kan kalau sudah begitu kan akhirnya ambil buka diskusi yang baik-baik, yang ini gitu kan, sehingga orang-orang di bawah bisa menambah ilmu. Itu keren tuh Pak, pemikirannya asik. Jarang-jarang orang Kristen kayak Bapak begini tuh. Biasanya yang suka naik itu tantrum mereka, karena mereka nggak punya ini Pak. Mereka pikir bahwa kita berdiskusi begini itu kita menghina gitu, langsung sudah mulai tantrum gitu. Kalau Bapak punya pemikiran yang bagus. iya, iya. Ya, saya berharap apa yang dibahas sesuai dengan tema ini supaya mungkin kita bisa tukar pikiran. Apakah mungkin sebelum Unirifa masuk, mungkin dari pihak-pihak Muslim barangkali ada yang mungkin diskusi. Kalau saya nggak kompeten Pak, cuma ada di bawah, saya lihat orang-orang di bawah yang bisa bantu saya ya. Oke, Pak Ferdinand, halo, selamat. Ini maaf ya, saya belum bisa open cam ya Pak. Saya sambil sambil Ya, makan. selamat siang Ibu. Ya Pak Oh, tidak Ferdinand. apa-apa, silakan makan. Ya. Ya, ini kan saya membuka tema. Jadi saya ini pendiskusi lintas agama kan. Tadinya saya mau mengimbangi dunia pendiskusian lintas agama ini karena banyak sekali umat Kristen yang membahas Al-Quran dan hadis. Nah, saya mengimbanginya untuk menjadikan diskusi ini ke ranah yang betul-betul ilmiah gitu, sesuai dengan dalil tertulis, sesuai dengan fakta dan data. Maka saya mengangkat tema nih. Kan saya sering dengar tuh Nabi Muhammad dituduh sebagai nabi palsu. Nah, saya cari tahu kriteria nabi palsu menurut Yesus itu seperti apa. Nah, jadi saya menemukan beberapa ayat, diantaranya adalah ayat yang berbunyi nabi palsu itu pertama serigala berbulu domba, dan kemudian dia adalah serigala yang buas, dan kemudian Matius 24 ayat 24 bermukjizat, kemudian membawa-bawa nama Yesus. Nah, jadi saya mengkaji itu supaya kita semua ini jujur. Kalau memang Nabi Muhammad masuk kriteria nabi palsu menurut Yesus, katakan. Kalau tidak ada, jangan dibuat-buat gitu loh. Jangan direkayasa. Perkataan Yesus jangan direkayasa. Jadilah orang yang betul-betul jujur gitu. Makanya saya mengangkat tema ini. Mungkin Pak Ferdinand ada tanggapan terkait tema ini, mungkin silakan. Mungkin saya disclaimer dulu Ibu, karena ini tujuannya ke Muhammad, saya takutnya kena undang-undang ITE. Ya. Nah, itu kan berbahaya bagi saya. Ya. Benar. Jadi kalau saya sampaikan aja deh Bapak, saya baru membaca beberapa undang-undang ITE juga. Di sini Pak, undang-undang ITE ini, penistaan agama ini, kalau kita menyimpulkan yang tidak sesuai dengan keyakinan mainstream, maka kita masuk dalam penistaan agama. Mengganti firman isi kitab suci orang lain, mengolok-olok, menertawakan, mengejek, itu masuk dalam secara sengaja menista begitu, itu masuk penistaan agama. Tapi kalau kita membicarakan ada indikatornya, ada karya ilmiahnya, atau ada jurnalnya, ada literasinya seperti sumber primer, sekunder, dan juga tersier, maka itu tidak masuk ke dalam diskusi menghina. Itu masuk dalam kita diskusi akademis. Kalau memang Bapak punya bukti bahwa Nabi Muhammad memenuhi kriteria sebagai nabi palsu menurut Yesus, saya malah senang untuk tahu. Tapi berdasarkan pernyataan Yesus, bukan pernyataan doktrin dari kekristenan. Beda ya, doktrin Kristen dengan perkataan Yesus itu beda. Gitu.
Ya, tapi itu saya mau disclaimer bahwa saya tidak dalam ucapan ini saya tidak merujuk kepada Nabi Muhammad Siap, selaku keyakinan ibu dan bapak ya. Boleh, Karena boleh. yang kita bahas ini kan hanya Nabi palsu menurut Yesus, dan ini tidak merujuk kepada Muhammad ya. Kalau saya sampaikan Baik. sesuatu itu tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Baik, silakan Bapak representasikan pertama. Nabi Ini palsu disclaimer. menurut Yesus dan Oke. cara memahaminya dalam Kalau- Bapak, monggo. Oke, kalau nabi palsu menurut Yesus adalah orang yang pertama itu memang tidak tidak diutus oleh Allah, lalu kemudian mengatakan dia diutus oleh Allah. Orang yang kemudian di dalam pemberitaannya hanya mencari keuntungan. Terus yang Ibu sudah katakan tadi, serigala berbulu domba, atau misalnya memakai nama Yesus, itulah yang nabi palsu. Nah, ada banyak contoh yang barangkali kita bisa lihat dari apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan Yesus, misalnya hukum saling mengasihi. Nah, jika ada nabi yang datang kemudian berbeda dengan hukum itu, tentu berbeda pula dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga nabi tersebut tentu tidak diutus oleh atau bisa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sederhana itu saja, tidak yang ribet-ribet amat. Kita mau cari pendalaman apapun, saya kira hanya seputaran itu saja kriteria nabi itu. Oke. Begitu Ibu, kalau menurut saya. Kalau boleh saya lebih dalam membuka pendapat Bapak ini, boleh saya tahu ayat yang dipakai untuk menyatakan itu apa? Kalau saya sendiri kan sudah mengkaji ya Nabi palsu menurut Yesus. Yang pertama Matius 7 nomor 15, Matius 24 ayat 24, Matius 23 nomor 15. Itu yang menunjukkan bahwa adanya Nabi palsu menurut Yesus. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu merujuk kemana? Silakan dibacakan ayatnya. Lalu mari kita identifikasi nih, kira-kira siapakah orang-orang ini yang dimaksud oleh Yesus sebagai nabi palsu. Mungkin seperti itu Pak. Pertama ayatnya dulu, karena kan judulnya adalah nabi palsu menurut Yesus, otomatis pengajaran Yesus langsung gitu. Kalau Matius 7:15 kan dia menyamar sebagai domba, tapi padahal dia serigala yang buas. Yang selanjutnya Matius 24:24 dia bermukjizat. Dan Matius 23:15 dia orang Farisi, karena Yesus juga memberi peringatan akan adanya orang Farisi munafik ya. Maka dia orang Farisi yang mengajarkan agamanya ke seluruh alam semesta, lalu mentobatkan orang tersebut, lalu membuat orang itu lebih jahat daripada dia. Matius 23 nomor 15. Nah, mungkin kalau yang Bapak sampaikan tadi itu bisa kita dengarkan ayat-ayatnya biar kita cross check gitu. Silakan. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang nabi palsu, lebih kepada konteks apa yang disampaikan oleh Yesus pada zaman itu dan di tempat itu. Kita tidak bisa langsung tarik misalnya beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun ke depan. Dan ini tidak merujuk ke siapa-siapa. Nah, pada waktu itu misalnya kita lihat saja dari Matius pasal 7 itu Matius pasal 7 itu kan bicaranya tentang kriteria-kriteria orang yang munafik ya, termasuk mungkin para nabi yang menganggap dirinya adalah nabi. Nah, kriteria-kriteria yang disampaikan di Matius 7 mulai dari 10, 15 sampai 20 sekian itu jelas merujuk kepada orang-orang Yahudi yang beraliran Farisi. Nah, orang-orang Farisi di sana ini orang-orang yang adalah golongan yang paling munafik di kalangan orang-orang Yahudi. Karena ada kalangan Farisi, ada Selot, ada Eseni, ada beberapa aliran di dalam orang-orang Yahudi. Nah, orang Farisi inilah orang yang paling keras di dalam menerapkan hukum Taurat pada waktu itu. Hanya saja beban-beban yang mereka terapkan ini mereka sendiri tidak pikul. Makanya Tuhan Yesus mengkritik mereka bahwa mereka ini dari luar ini penampilannya, minta maaf ya, penampilannya memakai sorban, memakai gamis. Karena orang Yahudi kan begitu dulu ya. Kalau mungkin Ibu pernah nonton film Tuhan Yesus, orang ada Yahudi tidak sorbannya, pakai ada sorban. gamisnya, selalu setahu berdoa saya di enggak, Pak. pinggir-pinggir jalan. Sorry Pak, mereka tidak pakai sorban karena mereka punya alat Ada di sendiri. dalam imamat. Enggak, bentar, saya harus luruskan dulu ya. Sorban itu pakaian orang Arab, Ya, Pak. entah itu Orang apa Yahudi namanya, itu, tapi di ya. dalam imamat ketentuan Enggak, itu biar ada. tidak ada opini penggiringan Iya, ya iya. Pak. Tapi Oke, saya ke oke, poinnya oke. ini Pak. Tapi Berarti Pak, bentar. Oke. Saya akui Bapak Iya, jujur oke. mengatakan bahwa orang Farisi itu munafik, betul? Jadi kalau ada orang Farisi mengaku bertemu Yesus, Iya, Bapak betul. percaya nggak?
Kalau ada orang Farisi mengaku bertemu Yesus, Bapak percaya nggak? Munafik dalam hal perbuatannya. Kalau bertemu ya, kalau mereka bertemu ya bertemu. Jadi bahkan mereka mau membunuh Yesus. Tadi kan ketika Bapak mereka bilang, bertemu. Bapak Itu kan betul bilang itu. gini, Bapak kan bilang gini, Yesus mengajarkan supaya tidak percaya kepada orang Farisi, benar nggak? Hati-hati dengan kemunafikan Farisi. Itu ajaran Yesus supaya tidak mengajar- percaya sama orang Farisi. Benar Iya, nggak? iya, betul. Nah, tiba-tiba ada orang Betul, Farisi betul. ngaku-ngaku Ragi, utusan iya. Yesus, Bapak percaya Jangan nggak? percaya kepada ragi orang Farisi. Nah, jadi kalau ada orang Farisi yang mengaku-ngaku bertemu Yesus, Kalau supaya Yesus masuk mengaku-mengaku surga, utusan Yesus. Bapak percaya nggak? Ya. Ya tergantung dia melakukan sesuai dengan perintah Yesus apa tidak. Karena itu Matius pasal 7 kan berbicara tentang itu. Apakah dia sesuai dengan perintah Yesus apa tidak. Kalau tidak ya Dari kita mana tidak Bapak percaya tahu? juga. Dari mana Bapak tahu kalau yang disampaikan itu perintah Yesus? Sementara Yesus sudah katakan orang Farisi itu munafik. Sementara Yesus mengajarkan supaya hati-hati dengan pengakuan orang Farisi. Saya cuma tanya ini aja, Farisi Bapak ini kan sebagai orang. Sebentar dulu, enggak, bukan itu poinnya. Gini loh Pak. Yang saya tanya itu, ketika Yesus Ya. mengajarkan untuk hati-hati dengan ragi Oke. Farisi, supaya tidak gampang percaya dengan orang Farisi, tiba-tiba ada orang Farisi mengaku-ngaku bertemu Yesus, padahal Yesus sudah ke surga, konon katanya. Bapak termasuk percaya atau tidak? Kalau ada orang Farisi mengaku bertemu sementara Yesus sudah naik ke surga, tentu tidak lah Pak. Tidak percaya. Itu Bapak percaya nggak sama Paulus? Kecuali sebelum dia naik dia bertemu dan saya Bapak percaya percaya sama kepada Paulus bahwa Kan Paulus bertemu Yesus setelah Yesus naik ke ya, surga. perjumpaan dia betul. Terus kenapa Bapak percaya? Kan Bapak sendiri yang bilang kalau dia itu mengaku bertemu Yesus Ya, setelah karena dia ke Yesus surga, Bapak nggak percaya? Iya. Kalau dia memang berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya kita harus percaya. Ya, dari Tapi mana kalau Bapak dia tidak tahu? pernah berjumpa Ya, dari lalu mana? kemudian Bentar dulu. Dia mengaku pernah berjumpa. Dari mana Bapak Ya. bisa memastikan dia pernah berjumpa? Karena apa? Yesus sudah bilang, hati-hati orang Farisi itu penipu, munafik. Kedua, dan dia mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Nah, tadi Bapak sudah bilang Bapak tidak akan percaya. Tapi kenapa Bapak jadi percaya? Kan Bapak tidak konsisten. konsisten, hanya saja berbeda konteks ya berbeda pula kita harus menjawabnya. Itu yang tidak bisa kita samakan antara orang yang betul-betul berjumpa dan orang yang tidak pernah berjumpa. Dari mana Ya, Bapak Paulus bisa kan memastikan? memang pernah berjumpa dengan Tuhan. Ya, dari mana Bapak bisa membuktikan kalau dia pernah berjumpa? Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 24-24, Nabi palsu itu juga bermukjizat. Dan dia mengaku-ngaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan orang ini orang Farisi. Ada berapa kuat ya indikator? Bapak baca Matius 7 nomor 18. Coba Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Silakan. Ini kan tadi coba. Ibu bertanya apakah Paulus pernah. Ya, itu kan pengakuan Saya dia. pakai- Itu kan pengakuan dia. Jadi dalam- Sementara kan Yesus, Bapak Pengakuan- ngerti nggak sih? Pengakuan dia, sebentar Bu, sebentar, sebentar ya. ya. Pengakuan dia yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul bahwa ketika Paulus mau mencari-cari orang yang percaya sampai ke Damsyik, maka Yesus itu dia menampakkan diri kepada Paulus dan menyampaikan bahwa dia kemudian dipertobatkan dan menjadi rasul di situ. Jadi bukan Paulus yang mengaku-ngaku, tapi oleh kesaksian Lukas yang menulis bahwa memang Yesus itu berjumpa dengan Paulus. Maksudnya Lukas melihat sendiri gitu. Ada kan beberapa juga dengan pasukan-pasukan Paulus juga kan ada di situ. Kita cuma bicara dimana- tentang Lukas, kita jangan kemana-mana. Kan Bapak yang bilang, Lukas yang membuat kalau Yesus bertemu dengan Ya. Paulus itu dia yang membuat pertanyaannya, Lukas melihat sendiri gitu. Kemungkinan besar sih tidak, tetapi oleh kesaksian Nah, terus Paulus dari mana dan para Bapak? murid lain yang Berarti ketika Paulus Bapak berjumpa, ini, Pak, berarti Bapak lagi-lagi menjadikan kesaksian Paulus sendiri, Pak. Walaupun ditulis sama Lukas kah, siapapun penulisnya, tetap pengakuan ini hanya datang dari Paulus. Coba tunjukkan satu nama orang yang menyaksikan secara Begini, langsung Bu. bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus. Sebutkan satu nama aja, Pak. Silakan.
Kalau ibu mencari seperti itu, memang tidak ada di dalam kisah Rasul itu dicatat. Tapi kalau kita melihat rentetan kejadian, bahwa setelah Paulus itu berjumpa dengan Tuhan dan matanya kan kemudian menjadi buta, tidak bisa dapat melihat. Lalu kemudian dia masuk di kota Damsyik dan ada satu. Izin maaf. Bapak, saya itu berpijak kepada perkataan Yesus. Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Yang Bapak terima ini adalah pernyataan orang Farisi munafik. Yesus sudah mengingatkan berkali-kali, hati-hati. Setelah Yesus naik ke surga, akan banyak muncul nabi palsu menggunakan nama Yesus, mengaku-ngaku sebagai domba padahal serigala yang buas, dan dia akan mentobatkan orang mengikuti agamanya, lalu menjadikan pengikutnya sebagai orang terjahat di sepanjang masa. Nah, saya tadi sudah bertanya kepada Bapak, kalau ada orang Farisi mengaku sebagai Rasul, Bapak terima nggak? Enggak. Kalau ada orang Farisi ngaku-ngaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga, Bapak terima nggak? Enggak. Tapi ternyata Bapak bantah dengan Bapak menerima Paulus yang adalah orang Farisi mengaku bertemu Yesus ketika Yesus sudah tidak di bumi. Bapak terima dia karena dicatat oleh katanya Lukas. Maka Bapak kontradiksi dengan diri Bapak sendiri, Pak. Silakan. Bukan kontradiksi, konteksnya tadi saya bilang konteksnya itu kan Matius pasal 7. Orang-orang atau orang Farisi yang sementara berbicara dengan Yesus. Mereka di pasal 7 itu jelas orang-orang Farisi yang munafik. Tapi juga tidak semua orang Farisi munafik. Ada juga misalnya Simeon ketika. Bentar. Berarti Yesus mau mengatakan tidak semua orang Farisi munafik. Kita coba tunjukkan dalilnya kalau Yesus mengatakan itu. Iya, tapi hanya di dalam. Lah kalau cari begitu yang tidak ada. Nah, Bapak dari tadi setiap yang Bapak ucapkan itu adalah doktrin kekristenan, Pak. Kenapa Bapak mengatakan ini? Karena Bapak menerima bukan doktrin. Bapak arti konteks apa? Coba jelaskan ke saya. Definisi konteks itu apa coba? Gini. Konteksnya adalah di mana Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi di Matius pasal 7 itu. Jadi, nah mereka ini kan semuanya memang. Sebentar. Pak, ya, itu yang Bapak bicarakan itu Matius 7:15 sampai 21 ya. Konteksnya Yesus bicara kepada orang Farisi. Iya. Nah, kata Yesus apa di situ? Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Yesus bicara kepada orang Farisi mengingatkan bahwa orang Farisi adalah munafik gitu. Iya, jadi Yesus memperingati orang Farisi gitu. Karena bahwa ada orang Farisi munafik. Iya. Coba Bapak jelaskan ke saya. Coba Bapak baca sekarang perikop ayat Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Silakan Bapak baca sekarang juga. Bapak salah, Pak. Silakan. Aduh, bahaya Bapak ini. Saya gunakan satu HP. Nanti kalau saya keluar, suara saya masih bisa kedengaran apa tidak? Enggak, saya gini aja. Saya minta Bapak baca sendiri aja, nanti baru jelaskan ke kami. Baca perikopnya dan coba Bapak lihat kepada siapa Yesus bicara seperti itu. Apakah kepada orang Farisi atau kepada murid-muridnya? Silakan. Maaf teman-teman ya, saya sambil makan siang ya. Jadi tadi Bapak kita yang terhormat ini, Bapak Ferdinand, itu jujur di awal, tapi ngeles di akhir. Maaf ya, kata-kata ini saya gunakan. Dia sudah mengatakan, dia tidak akan percaya kepada Farisi. Apalagi Farisi yang mengaku-ngaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Kriteria 2 itu dipenuhi oleh Paulus. Nah, tapi karena Bapak ini menerima kitab yang terkanun dan ada surat-surat Paulus di dalamnya, ya dia terpaksa harus membela Paulus sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Walaupun bertentangan dengan pernyataan Yesus. Jadi nggak masalah sih, saya menghargai kok Bapak Ferdinand karena dia tidak menghujat, beliau baik. Cuma Oke, saya sudah baca. Ya, Oke, saya sudah baca. Ya, konteks memang kalau kita lihat di situ adalah kalangan pada para murid. Para murid di situ ya. Jadi harus diperbaiki Pak salah ya. Silakan. Oke. Ya. Oke. Kalau saya salah saya akui, tapi tujuan dari pembicaraan itu adalah orang-orang Farisi, di mana ragi orang Farisi itu berbahaya bagi para pendengar Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya tanya, pada waktu Yesus mengajarkan untuk tidak percaya kepada orang Farisi, Paulus pada waktu itu sebagai Farisi atau bukan? Sebagai Farisi. Nah, tapi berarti ingat ya, konteks Paulus juga berbeda dengan Yesus. Enggak, kita tidak bicara konteks Paulus, kita bicara konteks ayat itu. Konteks ayat itu Yesus sedang memperingatkan ada penyesat dan pengajar palsu
yang mereka itu berasal dari orang Ya. Farisi. Iya, dia Nah, sampaikan begitu. Dia maka bilang ketika Bapak masuk akal nggak gini? hati. Bapak masuk akal nggak kayak gini? Yesus memperingatkan pengajar itu adalah serigala berbulu domba, dan dia adalah orang Farisi. Tiba-tiba ada nabi, ada utusan Yesus yang adalah orang Farisi dan mengaku sebagai domba, padahal dia adalah Farisi. Ini masuk akal nggak Yesus di sini? Apakah Yesus mau sengaja menyesatkan hambanya? Ini sama kayak saya begini, Pak Ferdinand. Hati-hati dengan perempuan sundal ya. Perempuan sundal itu nanti pakai baju warna pink. Sementara perempuan sundal itu nanti rambutnya panjang. Tiba-tiba ada perempuan berbaju warna pink, rambutnya panjang. Saya bilang, Pak Ferdinand, itu adalah orang baik-baik, Pak. Terima dia sebagai teman Bapak. Saya ODGJ, Pak, namanya itu, Pak. Sudah saya peringatkan Bapak tadi, Pak. Nanti pesundal itu bajunya tidak warna bisa pink. begitu. Nah, ini Pak, kalau Bapak bisa Yesus bantah bilang, saya, gini. Dengar dulu. bentar Bro. dulu. Saya cuma Dengar dulu, membawakan Bro. analogi biar Bapak paham. Saya bilang sama Bapak, Pak, hati-hati ya, Pak. saya tahu bahwa akan datang seorang pencuri. Kok Uni tahu? Saya kan dapat ilham dari Tuhan. Bapak percaya sama saya. Kemudian saya bilang, pencuri itu ciri-cirinya gini loh, Pak. Satu, ciri-cirinya pakai baju warna pink. Kedua, rambutnya panjang. Tiba-tiba ada orang berambut panjang baju warna pink datang ke Bapak. Saya bilang, oh itu bukan pencuri, tapi itu orang asli, orang baik. Berarti saya ODGJ karena sudah memperingatkan Bapak tapi melanggar peringatan saya sendiri. Itu namanya saya tidak waras lagi gitu loh, Pak. Makanya saya wajib masuk pasung. Saya peringatkan Bapak, tiba-tiba saya langgar sendiri. Kan aneh gitu. Gitu, Pak. Masa Bapak mau menuduh Yesus begitu? Yesus sudah peringatkan, hati-hati dengan Begini baju ya, Farisi. Tiba-tiba pilihannya adalah orang Farisi. Yesus sudah peringatkan, hati-hati segala berbulu domba. Tahu-tahu utusannya Saya sudah mengaku-ngaku. dengar, Ini saya ngeri sudah loh. dengar Ibu dari tadi bicara. Saya dengar ada Ibu bicara, kesempatan lah untuk saya bicara supaya kan lebih enak gitu. Jadi gini, dalam Matius 7 ayat 15 itu kan Yesus berkata waspadalah. Kata waspadalah itu bukan berarti secara universal bahwa Yesus menuduh mereka itu adalah orang-orang yang munafik secara keseluruhan. Jadi waspada kepada mereka-mereka yang kebanyakan dari mereka itu memang munafik. Tapi ada juga orang-orang Farisi itu dengan hati yang tulus. Makanya ketika Yesus ditangkap itu kan terjadi perpecahan di dalam anggota Sanhedrin, di mana ada yang mendukung kan ada juga yang membela. Nah, yang mendukung ya Di mana tentu itu, Pak, bisa yang kita mendukung? kategorikan sebagai Pak, coba tunjukin satu saja orang Sanhedrin yang mendukung Yesus, Pak. Satu aja, Pak. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. di dalam proses penyaliban ya itu mana, ada di mana? dalam Matius, hanya saja kalau sebentar. Carikan ayatnya, Pak. Saya baru tahu nih, ada Sanhedrin yang membela Yesus, Pak. Ini menarik ini ya, ini info baru nih. Jadi teman-teman, saya menghormati Bapak Ferdinand. Biarkan beliau menjelaskan imannya, karena beliau orang yang sopan, santun, baik, tidak menghujat agama Islam. Cara kita bertoleransi kepada beliau ya kita biarkan saja beliau menjelaskan. Tapi kalau memang salah ya kita harus katakan salah. Nanti ayat terakhir saya kasih kepada Pak Ferdinand supaya Bapak Ferdinand bisa merenungkan ya keyakinannya. Jadi kita tidak berhak untuk memaksa orang untuk ikut paham kita, tapi kita berbagi wawasan. Terlepas dia menerima atau tidak, itu bukan urusan kita ya. Karena Bunda Gembala tugasnya hanya menjadi teman, berdiskusi, bukan memaksakan pendapat. Di Islam dikatakan la ikraha fid din, ya. Ya, dan teman-teman harus tahu, Matius 7:15 itu ayat yang sangat-sangat eksplisit, tidak bisa terbantahkan. Bahwa Yesus menciri-cirikan nabi palsu itu seperti apa. Oke, saya makan dulu teman-teman, dilanjut kita dengarkan Pak Ferdinand dulu ya, mencari data. Ada orang-orang Farisi yang membela Yesus ya. Mungkin saja pada waktu Yesus dibela itu salah satunya adalah Paulus, sehingga dialah yang dimaksud sebagai orang yang tidak termasuk munafik ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Tante bahas ya Matius 7:15 sampai 18, 19, 21 ya. Itu tema kita ya. Matius 7 tentang nabi palsu. Nanti tekankan Pak Ferdinand. Kan Bapak ini bilang tadi gini Tante. Aku tanya sama Bapak ini, Pak, Yesus memperingatkan Bapak supaya hati-hati dengan orang Farisi. Iya, kata Bapak itu.
Aku tanya lagi sama Bapak ini, kalau saya, bentar ya Pak, saya jelaskan dulu kepada sekretaris saya dulu ya. Ya, ya. Nah, terus aku bilang begini, kalau ada orang Farisi ngaku-ngaku ketemu Yesus, Bapak percaya nggak? Tadi Bapak bilang tidak. Apalagi kalau dia ngaku-ngaku ketemu Yesus setelah Yesus naik ke surga, tidak. Terus kalau Paulus gimana Pak? Oh, saya percaya kalau Paulus, karena ada orang Farisi yang tidak munafik, karena ada yang membela Yesus. Nah, Bapak ini lagi cari data, ada Sanhedrin yang pernah membela Yesus. Iya, sudah dapat. Sudah dapat. Bentar. Nah, setelah itu, aku juga mau membuktikan bahwa Paulus itu tidak bisa diterima karena pernyataan Yesus di Matius pasal 7 nomor 18 Mika. Nanti suruh Bapak ini baca Matius 7 18 ya. Tuh, silakan, dilanjut. Oke, di mana yang Bapak Iya, katakan jadi- di Sanhedrin itu mendukung? Tuh. Jadi Lukas 23 ayat 50 sampai 51 itu namanya Yusuf dari Arimatea. Dia juga merupakan anggota Sanhedrin dan tidak mendukung keputusan mayoritas anggota yang lain terhadap Farisi nggak hukuman Pak? yang diberikan. Yusuf Arimatea itu Farisi nggak? Iya, anggota Sanhedrin itu Iya, otomatis anggota Farisi. Sanhedrin itu belum tentu Farisi, kan ada beberapa. Coba saya minta data kalau Yusuf Arimatea itu adalah Farisi Pak. Farisi itu kan golongan yang tidak mungkin, kalau kita sekarang kan harus, kalau misalnya Farisi itu kan saya anggota PDI pun. Denom. Iya, saya tahu Pak. Misalnya ini Pak, MUI itu terdiri dari Muhammadiyah dan NU. Iya. MUI itu terdiri dari Muhammadiyah dan NU. Sementara yang kita bahas itu adalah peringatan Yesus bukan tentang Sanhedrin, tapi tentang Farisi. Nah, yang harus Bapak tunjukkan adalah yang membela Yesus ini adalah orang Farisi, sehingga terbukti bahwa ada Farisi yang berkemungkinan dia bertobat. Nah, kalau Bapak bilang Yusuf Arimatea, pertanyaan saya, Paulus ini termasuk Farisi yang baik atau Farisi yang jahat sebelum dia mengaku-ngaku bertemu Yesus? Silakan. Ini Paulus atau Yusuf? Paulus ya? Sebenarnya kan Paulus, yang oke. kita bahas ini sebenarnya bukan Bagi Yusuf. Paulus, Sebenarnya gini loh Pak, konteks yang kita bahas ini bukan Ya, oke, bukan ya, bukan oke, Yusuf oke. Arimatea, karena Yusuf tidak pernah mengaku-ngaku sebagai orang yang bertemu dengan Yesus. Yang kita bahas ini adalah orang Farisi yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga, bernama Paulus. Tadi Bapak membawakan Yusuf Arimatea karena Bapak ingin membela bahwa Iya. ternyata ada orang Farisi yang membela Yesus. Ternyata bukan Farisi tapi Sanhedrin. Sama seperti MUI, terdiri dari NU dan Muhammadiyah. Bukan berarti semua MUI itu gini, NU. gini. Itu loh Pak, ngerti nggak? iya jelas apa namanya itu berbeda analogi yang Ibu pakai. Tapi anggota Sanhedrin itu otomatis orang-orang Farisi karena mereka ini yang menjadi apa ya semacam penggerak di dalam menjalankan hukum Taurat pada waktu itu. Itu saja kok, tidak ada. Termasuk juga Paulus, dia juga adalah apa namanya sementara belajar tentang hukum-hukum Taurat dari Gamaliel ketika dia mau mencalonkan juga sebagai anggota Sanhedrin. Dan dia bagi Paulus begini ya, sebenarnya bagi Paulus ketika dia, kalau Ibu katakan Bapak, apakah maaf, dia maaf. orang jahat Izin. sebentar begini Ibu, saya belum Nggak, pembicaraan saya belum Bapak selesai. tadi itu Izin saya. sangat-sangat tidak ada data, Pak. Tidak semua Sanhedrin itu Farisi, Pak. Tapi ada Farisi yang jadi anggota Sanhedrin satu. Yang kedua, kalau Bapak bicara tentang Paulus, Oke, gini, coba Ibu bantah, coba Ibu bantah Sebentar anggota dulu. Sanhedrin mana yang bukan orang Farisi. Yo, saya nggak tahu sama Coba Ibu anggota Sanhedrin, bantah Pak. dengan data Nanti bahwa saya kasih Bapak, bentar. Saya fokus ke sini, Pak. Kita jangan lari ya. Saya mau tanya, yang diperingatkan oleh Yesus kan itu jadinya Pak. Bapak dengar baik-baik, Pak. jadi yang diperingatkan diskusi Yesus. ngawur ini kalau begini, kalau Loh, minta kok data. ngawur? Enggak, Nah. Bapak ngasih saya data, itu pun juga Iya. nggak ada. Tunjukkan kepada saya bahwa Sanhedrin semuanya Farisi. Bapak yang tunjukin data, karena itu argumen dari Bapak. Nah, saya mengatakan Memang begini. orang Sanhedrin itu Farisi, Mana mereka datanya? menjalankan Taurat. Mana datanya Orang semuanya? gini, Farisi. Pak, tidak semua, Pak. Sanhedrin Ibu, itu juga ada saya orang tanya dulu, Saduki, Pak. nih, Saduki juga ada, Farisi Pak. itu apa sih? Dengar Pak ya, Sanhedrin adalah salah satu lembaga orang-orang Yahudi, dan Bapak harus tahu Farisi ini adalah denominasi dalam Yahudi yang percaya hari kebangkitan, dan ada satu lagi yang namanya Saduki. Saduki itu justru kebalikan dari Farisi. Yang saya tanya itu adalah yang diberikan peringatan kepada murid-murid Yesus itu adalah A. Sanhedrin, B. Farisi, C. Saduki. Siapa menurut Yesus yang munafik?
Sanhedrin, Saduki, atau Farisi? Yang kita bahas ini. Datanya, hati-hati dengan Orang-orang bagi Farisi, orang-orang Nah, Farisi. maka yang saya minta itu adalah orang Farisi. Sementara Bapak sedang membicarakan orang Farisi yang adalah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Paulus ini Farisi yang membela Yesus atau Farisi yang menolak Yesus waktu Yesus belum ke surga? Silakan dijawab. Jelas dia adalah orang yang menolak Yesus. Nah, kenapa Bapak bawa-bawa Yusuf Arimatea? Apa urusannya? Nah, ketika si Paulus ini adalah Kan tanya, ibu enggak. yang tanya tadi. Kan ibu yang tanya. Iya, saya ingin bertanya itu untuk Makanya saya membuktikan bawa-bawa bahwa dia. ada kemungkinan orang Farisi yang bertobat menjadi utusan Yesus. Maka bukan Yusuf Arimatea orangnya, nggak ada kaitannya dengan Yusuf Arimatea. Bukti itu tidak cukup benar menunjukkan bahwa Paulus ini probabilitasnya ada terpilih menjadi pengikut Yesus. Nah, sekarang Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Ini ayat terakhir. Saya tidak mau bertele-tele. Silakan Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Inilah ayat yang secara jelas mengatakan bahwa Paulus tidak layak sebagai seorang utusan Yesus. Silakan. Teman yang sulit itu jujur teman-teman ya. Wah, Silakan baca Matius pasal 7 nomor 18, silakan dibaca kuat-kuat. Oke, sudah saya baca itu, Bu. Sudah. Kan diulangi Pak, biar kita tahu. Atau Mika Bentar, bantu perlihatkan bapaknya data. Bentar Pak, saya bantu Bapak deh. Mika bantu liatin bapaknya tolong Matius pasal dibaca. 7 nomor 18. Oke. Bentar Pak, kita bantu Bapak aja deh. Kita bantu Bapak ya. Ya silakan, tidak apa-apa. Karena saya menggunakan satu HP, jadi kalau saya buka Alkitab tertutup ini TikTok. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, pertanyaan saya adalah, ini masih bicara tentang konteks nabi palsu ya, karena itu Matius 7:15 itu satu perikop tentang penyesat. Pertanyaan saya, Paulus ini sebelum mengaku bertemu Yesus, pohon baik atau pohon buruk, Pak? Oke, saya jelaskan, tolong Ibu tenang supaya bisa. Saya tidak minta penjelasan, saya Kalau minta misalnya jawaban saya singkat. bicara lalu. Belum Oke. dijawab dulu, baru dijelaskan. Paulus pada waktu sebelum mengaku bertemu Yesus, pada saat Yesus bicara ini, dia termasuk pohon baik atau pohon buruk? Bagi orang-orang Farisi atau imam-imam besar, orang anggota Sanhedrin, dia baik. Tapi bagi Yesus itu tidak. Itu Saya saja. tanya itu bagi Yesus, bukan bagi orang Farisi, Pak. Kenapa? Karena Yesus yang bicara di sini. Oke. Bagi oke. Bagi Yesus, dia tidak sesuai dengan hukum Yesus, yaitu kasih. Kan, yang saya tanya Jadi itu tidak dia sesuai, pohon itu saja. baik atau pohon buruk, Pak. Itu aja, Pak. Ya Allah. Sebelum Sebelum dia mengaku bertemu bertobat, dia Yesus. tidak baik. Nah, Setelah- kata Yesus itu mungkin tidak pohon Sebelum buruk dia berbuah baik. bertobat. Ya, nah kata Yesus mungkin tidak pohon buruk berbuah baik. Kata Yesus, kalau misalnya pohon yang buruk tidak akan menghasilkan perbuatan baik. Nah, Itu menurut jelas, Bapak, Paulus itu yang betul pohon itu. buruk, ya kata Yesus kan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kalau menurut Bapak, ya, Paulus yang pohon buruk mungkin nggak berbuah baik. Ya tidak bisa, tetap hasilnya tidak baik. Nah, berarti Paulus Jadi kalau mungkin nggak Paulus jadi dia utusan tidak Yesus. bertobat, dia akan tidak baik. Yang saya tanya adalah, Paulus yang pohon buruk itu mungkin tidak berbuah baik menurut Yesus. Kalau Paulus belum bertobat, dia jelas dia akan Yang berbuat saya tidak baik. tanya bukan setelah bertobat, tidak ada pernyataan setelah bertobat atau sebelum bertobat kata Yesus. Kata Yesus pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Saya tanya, Paulus pohon buruk itu Ya, mungkin tidak berbuah baik menurut Yesus. Sulit Pak jujur ini memang Pak. Kalau jujur itu menghancurkan doktrin memang. Bukan sulit, kan ada konteksnya kalau kita Makanya bicara. saya tanya, menurut Tidak bisa Yesus langsung- pohon buruk itu bisa tidak berbuah baik?
tidak bisa berbuat baik, Nah, ya Paulus berbuatnya pohon buruk. buruk atau pohon baik Berbuatnya sebelum bertemu buruk. mengaku ketemu Yesus? Dia bagi Kristus tidak baik. Nah, pohon baik atau pohon buruk? Saya tekankan lagi, kenapa jawabnya tidak sesimpel Sebelum pertanyaan bertobat. saya? Pohon buruk kan? Kalau Nah, belum kata Yesus- bertobat kan kita bicara Iya. begini. Kalau Pak, bicara kita kan ada konteksnya, tidak Pak, bisa kita langsung. konteks ayat itu tidak bisa Bapak hilangkan. Itu bicara tentang pengajar dan nabi palsu, ya. Dan Yesus mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu tidak mungkin dari pohon buruk karena tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Pertanyaan saya, Paulus itu pohon baik atau pohon buruk? Bapak sudah jawab pohon buruk. Lagi saya tambahkan pertanyaannya, menurut Bapak, Paulus yang pohon buruk bisa berbuah baik nggak menurut Bapak? Tidak bisa berbuat baik kalau dia belum bertobat. Itu saja, Di mana simpel itu saja tertulis? kok. Di mana Dipersulit. kata Yesus mengatakan bahwa Kalau- pohon buruk itu bisa berbuah baik kalau dia bertobat? Karena Yesus berkata, tidak mungkin. Jangankan bisa, Pak, mungkin aja nggak bisa, Pak. Jangankan bisa terjadi, kemungkinan aja tidak ada. Tidak mungkin. Mika, tolong tampilkan lagi ayatnya, Mika. Matius 7:18 tadi. Tidak mungkin pohon buruk bisa berbuah baik. Tiba-tiba kata Bapak kalau bertobat bisa. Yang benar nih Yesus atau Bapak? Silakan dijawab. Lanjut Mikana, saya sudah selesai ya. Terima kasih. Oke. Nih apa ya ayatnya? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jelas. Nah, itu yang dijelaskan Uni itu udah mengarah sebetulnya kepada Paulus. Nah, sekarang aku tanya sama Bapak tentang ayat ini. Matius 23 nomor 13. Iya, silakan. Ya. Matius di sini dikatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Di sini ada 2 poin. Pertama, ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Paulus ahli Taurat tidak? Paulus itu ahli Taurat apa Dia tidak? juga ahli. Ya. Ahli Taurat. Secara aliran dia orang Farisi. Orang Farisi itu memperdalam Taurat dan dia Nah. bagian dari ahli Taurat. Nah, di sini di Matius 23 nomor 13 makin menekankan siapa Paulus. Ini mengerucut, bahkan pembuktiannya yang lain bahwa Paulus ini adalah yang tidak cocok dijadikan rasul. Bapak baca Kejadian 49:27. Di sana dikatakan Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi harta rampasannya. Nah, Paulus juga keturunan Benyamin. Semuanya arahan mulai dari perjanjian lama mengatakan keburukan terhadap Paulus. Yesus lebih banyak mengecam orang Farisi dan menekankan lagi kepada ahli Taurat dan menekankan lagi pohon buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Ini sangat jelas. Ayat-ayat dari perjanjian lama sama pernyataan Yesus sendiri menyatakan Paulus ini tidak pantas dijadikan sebagai seorang rasul. Menunjukkan apa? Apa contohnya? Dia bertentang pengajarannya dengan Yesus. Yesus lebih dominan mempertuhankan Tuhan perjanjian lama. Paulus lebih dominan mempertuhankan Yesus. Yesus mengatakan, cukup satu aja Bapamu di surga, yaitu cukup satu aja Bapamu, jangan ada Bapa yang lain di bumi, Bapamu yang itu di surga. Sementara Paulus mengaku sebagai Bapa. Pembatalan Ini hukum Taurat bertentangan. yang paling parah itu pembatalan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi, tapi Paulus membatalkan. Betul. Efesus 2:15. Itu yang paling parah sih. Lebih gampang langit dan bumi hancur daripada satu titik iota atau hukum Taurat dibatalkan. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Datang Paulus langsung membatalkan matinya Yesus di kayu salib, membatalkan hukum Taurat. Oke. Nah, ini sangat apa ya Pak ya? Untuk saya Sangat jawab dulu jelas. saya jawab Ya. dulu ya. Oke. Tadi kan. Oke, bisa saya tanggapi Pak? Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Oke, jadi gini Pak. Matius 23 ini tidak langsung merujuk kepada Paulus sebagai pribadi, tapi itu secara
apa namanya, kalau kita lihat konteksnya itu kan hanya merujuk kepada mereka-mereka yang beraliran itu. Tapi kita juga sudah buktikan, walaupun Yusuf dari Arimatea itu, dia barangkali juga ahli Taurat atau ada kemungkinan orang Farisi, di situ kan dia tidak setuju dengan kebanyakan anggota Sanhedrin yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan misalnya Benyamin betul itu adalah suku, tapi Benyamin juga merupakan pribadi yang kemudian menjadi suku. Nah, setiap orang itu kan berbeda, baik bapak maupun ayah. Ada ayah Pak, yang baik tapi melahirkan anak-anak yang tidak baik. Gini Pak, Ada ayah. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu supaya kita runtut ini. Ada ayah yang baik, tapi ada menghasilkan anak-anak yang tidak baik. Ada ayah yang tidak baik menghasilkan atau melahirkan anak-anak yang yaitu yang baik. Jadi dalam konteks tertentu memang kita tidak bisa generalisasi setiap ayat di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita harus membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Memang betul bahwa Paulus itu bersumber atau berasal dari suku Benyamin, dan dia sungguh-sungguh mempelajari hukum Taurat. Bahkan kalau misalnya bapak dan ibu menyelidiki tentang kepada siapa Paulus belajar, dia belajar dari seorang yang namanya Rabban Gamaliel, bukan Rabi ya. Kalau Rabi itu guru. Dia, Pak. Sorry, saya udah belajar itu, Pak. Pak, saya udah belajar itu. Itu pengakuan dia, tapi Rabi Gamaliel tidak mengajarkan Paulus. Orang Yahudi yang bilang. Nah, Pak, tolong kita fokus ke satu ayat. Matius 7, 15, 18 tadi sudah selesai ya. Saya tidak mau mendebat lagi. Saya fokus ke Matius yang dibawa sama Tante Mika. Tolong dibukakan Matius pasal 23. Satu perikop itu. Jangan sampai 15-nya aja. 13, 14, 15. Ya, itu silakan, satu perikop. Matius 23. Ya, yang tadi kamu bawa. Itu yang kita fokus. Jadi kita ini bahasnya ayat per ayat ya. Jadi kita nggak lari-lari. Ya, boleh. Ya. Tolong dibuka Tante Mika. Mari kita baca bersama-sama. Sekali Dari 23, 13. Dari pertama. Enggak usah. Matius pasal 23. Satu perikop itu kan nggak dari ayat pertama ya. Oh ya. 23 pasal 13 pasal 23. Matius pasal 23. Satu pasal kan itu. Ambil perikopnya di ayat pertamanya, kalau nggak salah di ayat 13, 14, 15 itu. Sebentar lagi aku buka kamera, sabar. Enak sama bapak ini. Kita nggak apa-apa. Bapak ini menjelaskan keyakinannya, itu hak dia ya. Kita tidak memaksakan pendapat. Biarkan penonton yang menilai mana yang rasional, mana yang tidak. Silakan Mika buka Matius pasal 23. Biar kita baca dulu ya. Pertama kita baca perikopnya dulu teman-teman, baru kita baca isi ayatnya. Itu cara menghargai umat Kristen ya. Buka aja Matius 23. Ya, Matius 23. Ini dia satu ayat aja yang keluar. Matius 23. Buka semua. Terus? Tengok sabda.org aja. Iya, di sabda ini Matius. Matius pasal 23. Tepatnya kalau nggak buka di ayat 13, 14, 15. Matius 23, 13, 14, Itu Yesus 15. mengecam orang Farisi. Ya. Matius pasal 23 dari ayat 13. Naik ke atas, Naik terus ke atas. Kita ambil perikopnya dulu, bacakan perikopnya dulu biar kita hargai Pak Ferdinand. Mereka ini percaya dengan konteks ayat ya. Terus naik ke bawah. Itu baca perikopnya. Yesus berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, apa perikopnya ini ya? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke. Bapak sudah jelas perikopnya ya Pak. Mari kita baca di ayat ke-13. Ya, sudah jelas. Ya, baca di ayat ke-13-nya. Mika. Mika baca sampai ayat 15 Mika. Saya mau dengar dulu, saya sambil terakhir nih saya mau buka kamera nih. Oke. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan apa nih? Mana ini? Kan rumah janda-janda ya? Apa itu? Ya, rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sampai 15. 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, saya muncul pertanyaan tepat di Matius 23 nomor 15 kepada Pak Ferdinand. Bapak percaya nggak pernyataan Yesus ini akan tergenapi? Terjadi nggak perkataan Yesus ini? Bahwa ada orang Farisi yang mengarungi lautan, menyeberangi daratan, mengajarkan agamanya. Bapak percaya nggak itu terjadi? Karena kalau itu tidak terjadi berarti Yesus berbohong. Bukan hanya begini Pak, ya Ibu, bukan hanya tergenapi, tapi pada zaman Yesus orang-orang Yahudi memang kelakuannya begitu, jadi sudah dijalankan. Enggak, yang saya tanya bukan itu hanya tergenapi, memang sudah dijalankan itu. Memang oke. Tunjukkan kepada saya satu sejarah yang menyatakan orang Farisi mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, karena setahu saya Farisi atau agama Yahudi itu eksklusif, tidak disiarkan kepada orang-orang. Maka Bapak harus menyebutkan satu nama orang yang adalah orang Farisi ahli Taurat yang mengajarkan agama barunya kepada orang-orang keluar dari Yerusalem, lalu menjadikan orang yang mengikuti dia menjadi jauh lebih jahat daripada dia. Kalau tidak ada berarti tidak tergenapi. Karena setahu saya bisa menyebutkan siapa orangnya, Paulus. Apa agamanya? Kristen. Kenapa? Sepanjang sejarah hanya Kristenlah yang menginkuisisi orang yang mengaku pengikut Yesus 500 tahun. Sepanjang sejarah hanya Kristenlah yang melakukan kolonialisme dengan membawa agama baru. Dan kejahatan orang-orang yang menginkuisisi, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan, itu lebih jahat daripada Paulus pada waktu dia menyiksa Stefanus yang adalah murid Yesus. Maka tolong Bapak tunjukkan kepada saya satu agama yang muncul dari orang Farisi yang menjadi asbab rusaknya peradaban dan merusak peradaban sepanjang sejarah yang bukan Paulus. Karena kalau saya sudah menemukan nama orangnya yaitu Paulus. Kalau kita merujuk kepada Yesus itu jujur, maka betullah Paulus orangnya. Tapi kalau Bapak bilang tidak terjadi, ya berarti Yesus berbohong. Kalau Bapak bilang itu terjadi, sebutkan nama orang Farisi yang membawa agama baru yang menjadi asbab pengikutnya lebih jahat daripada Paulus, ya kan? Ya, setelah begini, saya jelaskan secara secara ringkas saja. Kalau kita mau cari data, banyak kok tersebar di surat-surat Paulus. Jadi gini, ketika orang-orang Israel Ibu bilang bahwa misalnya mereka tidak ekspansif ya, tidak memberitakan Injil secara masif kepada orang lain, saya kira itu agak ada betulnya. Tetapi kalau kita baca misalnya surat-surat Paulus, justru orang-orang Yahudi yang tersebar di Asia kecil, misalnya di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain kota-kota itu ada pertentangan antara orang-orang Yahudi yang terus memelihara agamanya dengan orang-orang yang Kristen. Itu artinya bahwa keyahudian itu keluar dari Yerusalem kepada bangsa-bangsa yang lain, di mana ada orang-orang Yahudi yang bermukim di kota-kota yang lain. Seperti itu Ibu. Itu saya kira jelas sekali. Tidak ada yang termasuk juga misalnya orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, ada orang-orang misalnya orang-orang Kanaan juga yang menikah dengan orang-orang Yahudi lalu mengikuti agama Yahudi ada. Kalau kita mau lihat di dalam kitab 5 kitab Musa itu jelas banyak di situ. Hanya kalau kita mau cari di bagian sekarang ini, saya kira agak merepotkan saya. Bukan berarti saya berbohong, tidak. Saya kira seperti itu, Ibu. Oke, saya hargai jawaban Bapak. Apapun jawaban Bapak saya hargai kok. Cuman saya kan diperintahkan untuk kritis ya. Pertama gini Pak, di ayat Matius 23 nomor 15 itu kita baca dengan baik-baik ya. Orang Farisi itu yang celaka itu mengajarkan agamanya dengan menyeberangi lautan lalu menjelajah daratan, lalu menjadikan orang yang mengikuti dia itu menjadi lebih jahat daripada dia. Apa kejahatan Paulus? Paulus itu pernah menyesah murid-murid Yesus, benar nggak?
Iya, betul itu sesuai fakta itu, Ibu. Bapak tahu tidak, sepanjang sejarah, satu-satunya agama yang dibawa oleh orang Farisi menyeberangi lautan dan daratan, dan pengikut agama ini paling banyak menghabisi nyawa orang yang mengaku pengikut Yesus, itu justru agama Kristen itu sendiri, Pak. Bapak tahu inkuisisi berapa tahun terjadi, Pak? 500 tahun. Saya kan pakai data sekarang, ya. Saya orangnya sangat senang berdata. Iya. Kita cocokkan apakah saya berdusta atau silakan, tidak. silakan. Kalian yang menentukan. Kalian memilih percaya saya, ya syukur. Tidak percaya juga tidak masalah, karena saya bicara landasannya data. Kita buka dulu Matius pasal 7 nomor tadi sudah di Mika, ya. Sekarang saya akan tunjukkan sama Bapak bagaimana kemudian sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak dan membuat kejahatan itu, agamanya menurut Profesor Juan Cole adalah agama Kristen. Mohon maaf. Jadi, kalau seandainya umat Kristen bisa menunjukkan kepada saya ada satu agama yang dibawa oleh orang Farisi, agama itu disebarkan kemana-mana, lalu pengikutnya itu menghabisi jemaat Yesus seperti yang dilakukan oleh Paulus, dan agamanya bukan Kristen, tunjukkan agamanya. Kalau tidak ada, berarti ucapan saya ini masih benar. Kenapa? Nih, ini bukti saya pakai data. Data dari profesor. Ntar saya besarkan dulu diri saya. Ya. Nih Bapak, ya. 20th century deaths in war and political violence by religion. Ini by religion, ya Pak. Ini inform comment ini ditulis oleh Profesor Juan Cole. Ini dia. Jadi bukan pernyataan orang Islam. Ya. Juan Cole ini is the founder and chief editor of Inform Comment. He is Richard P. Mitchell, Professor of History. Ya, jadi adalah profesor sejarah. Dan menurut Juan Cole, yang paling banyak menghabisi nyawa manusia sepanjang sejarah peradaban, killed by Christian of European heritage. Baru yang sekecil ini baru kill by Muslim. Nah, kita kembali ke pernyataan bahwa agama yang diajarkan oleh si Farisi, ahli Taurat, munafik sesat ini, itu banyak sekali merusak, mengganggu orang lain, merusak peradaban. Maka tolong tunjukkan kepada saya satu agama yang datang dari orang Farisi, yang diajarkan oleh orang Farisi dengan menyeberangi lautan dan melintasi daratan, karena Paulus lakukan itu. Yang agama ini datang dari orang Farisi dan pengikutnya itu merusak sepanjang peradaban, kecuali Kristen. Silakan. Kalau tidak ada, ya berarti masa Bapak mau bilang Yesus berdusta gitu. Tunjukkan kepada saya kejahatan Saya orang. tidak mengatakan demikian. Jadi Ya, karena kan kita kan percaya Yesus ini nggak mungkin berbohong. apa yang ya. Saya mengakui bahwa apa yang dibaca tadi oleh pendapat seorang profesor itu memang betul. Bahwa Kristen yang paling tinggi, yang kedua kemudian kalau tidak salah agama Ibu, ya. Bukan yang kedua. Kalimat terakhir tadi itu, ya. Bukan yang kedua. Tetapi Jadi perbandingan begini. antara Islam Kristen itu sangat jauh sekali perbandingannya. Itu bukan yang kedua. Karena kalau Bapak mau lihat juga orang Myanmar dan segala macam tuh kita punya data. Jadi tapi ya poinnya gini, kalau kita mengukur agama yang datang dari orang Farisi dan agama ini paling banyak merusak peradaban pengikut-pengikutnya, ya siapa lagi? Mana lagi agama itu, Pak, kecuali Kristen? Karena Islam tidak datang dari Farisi, Hindu tidak datang dari Farisi, Buddha tidak datang dari Farisi. Satu-satunya agama di dunia ini yang datang di tangan orang Farisi, Bapak baca Kisah Para Rasul, itu ya Kristen, karena Kristen pertama sekali diajarkan di Antioquia di tangan Paulus yang orang Farisi, bukan di tangan Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Bapak kan tahu Kristen pertama sekali disebutkan itu di Antioquia. Bapak tahu itu kan? Nah, dan itu di tangan siapa? Ya, Paulus. betul. Paulus Ya, adalah ya. orang Farisi nih. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini murid siapa? Murid Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus orang Farisi membawa ajaran baru bernama Kristen. Lalu dia pergi mengelilingi samudra. Nih saya tunjukkan datanya sama Bapak, ya.
Saya lebih baik pakai data banyak, biar Bapak catat ayat-ayat ini bukan cocokmologi, tapi ini cocok sekali. Kalau Bapak bilang ini cocokmologi, bantah saya senang kok dibantah, karena saya nggak mau lama-lama salah gitu loh. Saya nggak mau juga menyakiti saudara-saudara Kristen saya. Tujuan saya berdiskusi ini membuka cakrawala berpikir, bukan untuk mengajak kebencian gitu ya. Nah, sekarang kita tunjukin ya. Ya Pak? Atau mungkin saya jawab dulu terkait dengan kekerasan orang-orang Kristen itu. Ini pendapat saya ya, ini. Nggak, bisa nanti saya berpendapat seperti itu? nanti saya pakai data nanti. Bapak kan nanti, ini kan kekerasan orang Kristen itu ada 10 data yang akan saya tunjukkan ke Bapak. Pertama, pertama sekali itu kekerasan ketika adanya perang salib. Ya, perang salib. Yang kedua itu perang salib itu hampir beratus-ratus tahun juga. Yang kedua itu adalah inkuisisi, itu kurang lebih 500 tahun. Yang ketiga adalah perburuan penyihir, itu 200 tahun. Yang keempat adalah kolonialisme, itu bertahun-tahun, disupport oleh doktrin inter caetera dan doktrin dum diversas, yaitu doktrin yang melegalkan untuk perbudakan dan juga penjajahan. Kemudian asimilasi paksa di Kanada. Kemudian genosida di suku aborigin dan juga suku Indian, dan pelakunya ini rata-rata adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Nah, kita ingat bahwa si orang Farisi ini dia menyebarkan agamanya itu keluar dari Yerusalem, sementara Yesus sendiri tidak mengajarkan agamanya keluar dari Yerusalem karena dia memilih domba-dombanya. Nah, sementara kemudian satu-satunya agama yang berasal dari Farisi hanya Kristen. Kalau Bapak bisa tunjukin ada agama lain yang berasal dari Farisi, silakan Bapak tunjukin ke saya yang diajarkan ke orang-orang. Setahu saya Yahudi itu eksklusif, mereka tidak mensiarkan agamanya karena mereka menganggap agama itu dari keturunan, bukan dari yang diajarkan. Kalau ada yang masuk boleh, tapi mereka tidak siar-siar. Sepanjang sejarah juga kita tidak melihat data-data bahwa Yahudi itu gemar menyiarkan agamanya. Nah, kalau kita merujuk kepada Yahudi, tapi satu-satunya agama yang datang dari Farisi hanyalah Paulus dan Kristen. Dan faktanya memang orang Kristen yang paling banyak merusak peradaban sepanjang sejarah. Itu pembuktian saya secara tekstual, kontekstual, dan faktual, Pak. Bukan kebencian yang cocokmologi, tapi memang cocok sekali. Silakan Bapak tanggapi, saya kasih kesempatan. Oke, baik. Jadi terkait dengan inkuisisi dan pembantaian atau hal-hal yang lain, itu saya akui bahwa itu memang adalah kesesatan dari gereja itu sendiri, dan kesesatan yang paling jelas barangkali kita yang mengalami di bangsa Indonesia kita sendiri. Kenapa? Karena jelas bahwa misalnya orang-orang Belanda, para misionaris Belanda itu masuk ke Indonesia itu kan motivasinya bukan untuk mengabarkan kasih Yesus, tapi malah menggarong harta kekayaan bangsa Indonesia. Akhirnya apa? Orang Indonesia kebanyakan itu kan membenci orang-orang yang Belanda, yang otomatis orang Kristen. Nah, seperti itu kira-kira begitu juga dengan misalnya orang-orang yang secara radikal menghabisi para penyihir, atau inkuisisi yang dilakukan oleh orang-orang Roma ke bangsa-bangsa lain, atau orang Prancis ke daerah-daerah sekitar. Itu saya akui memang ada. Tapi kalau kita gali secara teologis, itu memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kristus, oleh hukum kasih. Itu bertentangan sekali malah kalau kita lihat. Hanya saja dalam sepanjang sejarah ini kita juga melihat bahwa ada perkembangan di mana gereja itu direformasi secara terus-menerus di dalam pengajaran-pengajarannya yang sesat, artinya memperbaiki diri. Semacam tubuh kita yang sakit, ada sel-sel yang beroyak, itu juga perkembangan di dalam sejarah gereja. Sampai hari ini saya kira tidak ada, kalaupun ada, saya anggap dan memastikan bahwa itu ajaran sesat. Sampai hari ini ya kami gereja di Indonesia mengajarkan untuk saling mengasihi, termasuk saya masuk di ruangan ini, saya tidak datang dengan kebencian walaupun ada yang menghujat keimanan saya, apa tidak. Saya selalu mengampuni apa yang barangkali mungkin menjadi sakit hati saya sendiri. Jadi saya akui bahwa apa yang ditulis oleh profesor itu betul. Mau peperangan salib ke apa, pembantaian ke apa, itu kan barangkali
ketika peperangan salib terjadi itu kan Kristen Islam itu kan saling membela, jadi pasti di situ ada korban nyawa di situ. Tapi inti dari ajaran Yesus itu sendiri sebenarnya tidak untuk saling memusuhi. Jadi sejarah memang yang ibu katakan itu betul. Saya tidak pernah akan meniadakan apa yang dikatakan oleh para peneliti, apalagi sudah profesor seperti itu. Kita ini kan hanya orang-orang kecil yang hanya hidup di dalam keimanan yang tulus, bukan karena seperti orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa yang ketika negaranya mau berkembang harus menggarong bangsa-bangsa lain, menjajah, memperbudak dan sebagainya. Itu salah. Makanya sampai hari ini saya secara pribadi, ini pendapat saya ya, kenapa kekristenan sulit dan sangat dibenci di Indonesia itu karena pengaruh Belanda tadi. Jawaban saya seperti itu. Pertama Ya, saya luruskan ya. dulu. Pertama, kami umat Islam tidak pernah membenci Kristen. Yang kami benci perilaku umat Kristen dan perilaku umat Islam. Karena Kristen itu bukan entitas yang berkehendak dan bisa berbuat apa-apa. Karena Kristen adalah sistem kepercayaan. Jadi kayaknya aneh kalau kami benci. Saya, kalaupun memiliki kebencian, itu biasanya membenci perilaku orang yang mengaku beragama tapi bertentangan dengan agama itu. Nah, di sini kita sedang, sorry ya, suara anak kecil menangis misalnya di sini. Saya di sini ingin membuktikan secara tekstual, kontekstual, dan faktual pengajaran Yesus. Saya akui bahwa Yesus itu tidak mungkin mengajarkan kebencian, walaupun ada di Lukas 14:26 ada seolah-olah tertulis kalau siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya tidak bisa jadi pengikutku, walaupun nanti secara teologis kalian membela diri dengan oh bukan begitu maknanya. Tapi saya di sini ingin membuktikan kalau memang kita percaya sama Yesus, Anda percaya sama Yesus, Matius 23:15 itu adalah pernyataan yang akan terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Itu sebenarnya konteks diskusi kita. Nah, bukan sedang menguliti bagaimana kelakuan orang Kristen sepanjang sejarah peradaban yang ayat dalilnya banyak, bisa saya tunjukin. Kenapa saya bawa kejahatan umat Kristen? Itu adalah pembuktian Matius 23:15 itu. Nah, kalau dibaca Matius pasal 23 nomor 15 itu akan membuktikan bahwa memang ada agama yang datang dari Farisi yang bernama agama Kristen, lalu pengikutnya itu menjadi lebih brutal dan jahat daripada agama lain. Nah, itu pembuktian, Pak. Nah, memang Kristen ini banyak denominasi. Kalau kita bicara, yang paling pertama apa sih Kristen ini? Katolik. Kalau kita bicara reformasi gereja, itu baru muncul di abad ke-16. Atau Bapak mau mengakui bahwa ajaran yang di abad ke-16 lebih benar daripada ajaran di gereja yang mula-mula, Ortodok ataupun Katolik. Nah, kalau kita lihat itu pun tidak membela kekristenan. Saya akan tunjukkan kepada Bapak bukti dan data. Even sudah direformasi sama John Calvin, Martin Luther, dan Zwingli agama Kristen, tetap terjadi yang namanya inkuisisi yang disebut dengan inkuisisi Protestan, Pak. Orang-orang Protestan seperti John Calvin membakar orang yang dianggap bidat seperti Ichabod Crane yang adalah dari denominasi anak baptis. Anak baptis ini menjadi korban dari anak orang-orang Protestan yang konon katanya sudah mereformasi gereja Katolik. Ingat, Katolik melakukan inkuisisi dengan mengambil dalil kitab Lukas merujuk kepada pemahaman Agustinus 500 tahun. Ini faktanya. Ini ditulis oleh Serapan Pagi Biblikal dari tahun 1208 sampai 1834. Bagaimana mungkin kejahatan bisa bertahan ratusan tahun, Pak? Kalau memang ada Roh Kudus. Ini makanya jadi pertanyaan saya. Kalau seandainya ada Roh Kudus, ya, kenapa justru orang yang mengaku Tuhannya Yesus kok paling banyak membuat kejahatan dan beratus-ratus tahun didiamkan sama Roh Kudus? 500 tahun loh, Pak, dari tahun 1208 sampai 1834. Itu pertama. Lalu Bapak bilang, iya saya akui memang banyak kejahatan, tapi kan sudah direformasi. Loh, memangnya setelah direformasi jadi baik? Tidak. Faktanya yang menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi itu Protestan. Yang melakukan perang dunia kedua adalah orang yang berada di wilayah Jerman, kantong mula-mula Kristen Protestan abad ke-16. Korban-korbannya Michael Servetus. Siapa yang melakukan ini? Petinggi-petinggi gereja Protestan, orang yang Bapak bilang mereformasi gereja Katolik. Padahal kelakuannya sama saja. Makanya ada buku yang ditulis oleh R.C. Sproul, Kaum Pilihan Theos.
Di sini dikatakan bagaimana? Nih, John Calvin ini petinggi gereja Protestan. Martin Luther itu juga membuat buku kebencian terhadap Yahudi dengan buku Yahudi dan Kebohongannya. Lucunya ketika Bapak mengatakan gereja direformasi, justru tokoh-tokoh reformasi gereja Protestan adalah tokoh-tokoh yang juga haus akan darah. Sebut saja namanya John Calvin. Makanya ada soteriologi Calvinis. Dari itu namanya. Dan dia mengatakan, John Calvin, ini bukunya ditulis oleh Kristen sendiri. John Calvin dilukiskan sebagai seorang yang bermuka tegang dan tidak ramah, yang dengan kejam telah membakar seseorang yang dianggap bidat. Sama persis seperti kelakuan Paulus, menghabisi nyawa Stefanus. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ini? Dia membakar orang yang berbeda denom dengannya. Begitu juga dengan Martin Luther. Martin Luther memang tidak terlibat langsung dengan pembunuhan itu, tapi ketika Martin Luther dimintai permohonan, apakah dia membantu? Tidak. Martin Luther malah membuat sebuah buku kebencian terhadap Yahudi yang disebut dengan kebencian antisemit yang mempengaruhi Hitler hingga menghabisi nyawa 6 juta orang Yahudi. Pada saat orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang Nazi, anehnya kami yang dituduh sesat ini, agama Islam ini, justru Islam Albania menyelamatkan orang Yahudi ini dari kejaran anak-anak Tuhan. Makanya Matius 23:15 ini justru merujuk kepada Paulus dan juga agama Kristen. Kalau teman-teman Kristen merasa keberatan dengan konklusi atau hipotesa ini, silakan bantah saya dengan memberikan satu agama, nama satu agama yang datang dari tangan orang Farisi, yang agama itu merusak peradaban dengan menghabisi nyawa orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Tidak ada satupun kecuali Kristen. Nah, inilah kenapa saya arahkan tema kita adalah nabi palsu, kemudian pengikut nabi palsu ini terpenuhi nubuatannya menurut Yesus. Kita tidak bilang bahwa Yesus sendiri adalah orang yang sesat, tidak. Umat Islam itu tidak mungkin mengatakan Yesus sesat, karena kami percaya Yeshua HaMashiach, Isa Masaha, Isa Al-Masih Putra Maryam, dia adalah orang benar. Kalaupun ada representasi orang tentang Yesus, belum tentu itu betul-betul Yesus. Bisa jadi itu dugaan tentang Yesus, sama seperti tertulis Yesus dikatakan dari Beelzebul, bukan berarti dia benar-benar dari Beelzebul. Yesus dikatakan adalah orang yang menghina Tuhan, bukan berarti seperti itu. Tapi kami mengambil cara berpikir umat Kristen, kalau kalian betul-betul percaya kepada Yesus, kalau betul-betul kalian memuliakan Yesus, maka pertanyaan saya, kalau betul kalian mengikuti Yesus, karena Kristen artinya pengikut Yesus, saya sudah tunjukkan bahwa ada orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus, mengklaim pengikut Yesus, tapi sebenarnya bukan. Pertanyaan saya buat Pak Ferdinand sebagai penutup diskusi kita yang indah ini, tunjukkan satu saja liturgi Kristen yang diajarkan oleh Yesus sehingga Bapak layak dikatakan pengikut Yesus. Terima kasih. Silakan Pak. Bisa saya tanggapi, Ibu? Boleh. Saya kasih Bapak waktu 2 menit cukup. Oh ya, jadi kalau Ibu menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah, oh boleh, silakan. Jadi kekristenan itu bukanlah agama kekerasan. Ketika ada orang-orang yang kemudian terpengaruh oleh berbagai macam doktrin lalu menjadi keras dan bahkan menyiksa orang lain, membakar orang lain, saya tidak setuju secara pribadi karena tidak ada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru terkait ajaran itu. Jadi mereka melakukan hal itu seolah-olah sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus sebelum bertobat, membela iman, padahal itu sama sekali tidak membela apa-apa untuk membela Allah. Oleh karena itu banyak kasus yang Ibu telah sebutkan tadi, baik mungkin peran dari John Calvin, Martin Luther yang kemudian membunuh 6 juta orang Yahudi. Ya, saya belum pernah juga baca bukunya karena keterbatasan bahasa dan tempat barangkali. Tapi kalau jika pun ada buku-buku karangan mereka yang membolehkan, saya kira saya tidak setuju dengan mereka. Ada banyak hal juga saya setuju terkait dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau yang tidak sesuai, ya itu saya buang. Saya anggap itu bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Ya, saya kira itu saja yang mungkin saya bisa jawab. Ya, kembali kepada diri saya bahwa saya selalu berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang menjadi prinsip hidup saya hari ini. Dan menghukum orang lain
menghakimi apalagi, itu bukan hak saya, itu hak Tuhan. Ya, begitu saja Ibu. Tidak apa-apa, saya menghargai jawaban Bapak. Saya berharap justru Bapak betul-betul mengikuti perintah Yesus. Di dulu ada suara burungnya. Saya justru senang kalau ada orang Kristen yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus. Karena ketika saya diskusi, justru saya melihat banyak sekali orang yang hanya mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi justru malah sebaliknya bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini yang saya ini kan datang bukan untuk membantah keyakinan kalian, tapi membongkar kebohongan orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sama Pak, saya kalau ada orang Islam ngaku-ngaku Islam, tapi justru sok tahu tentang Islam, tidak sesuai dengan Islam, saya kan bantah. Tapi adabnya di kami Islam itu, kalau dia keliru, kami tidak wajib bantah di depan publik. Barulah kita. Ya, aku mau ini si Christopher Silaban ini biar dia nggak menyebar fitnah di bawah. Berdasarkan aku nih Al-Azhar 59 itu, tunjukkan aja ya. Siapa itu? Itu perintah untuk memakai jilbab, Christopher. Jangan kayak gitu ya, baca ini ayatnya ya. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Nggak ada tulisan nikab di sini. Kau kalau nggak oten nggak nipu kau. Makanya jangan menyesatkan kerjamu. Jelas Al-Quran nggak ada make-up di sana. Itu perintah untuk menutupi aurat. Lanjut Uni. Apa itu? Aku siapa? Ya mungkin saya izin keluar ya Bu. Oh ya, tapi sebelum Bapak Ferdinand keluar, tapi saya senang nanti. Saya pertama saya ucapkan dulu beberapa patah kata. Iya. Pertama, salam hormat kepada Pak Ferdinand. Teman-teman di bawah, berlakulah adil. Kalau Pak Ferdinand adalah orang yang menemani kita berdiskusi, justru keberadaan beliau lah yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sama-sama bersikap adil. Pak Ferdinand bukan penghujat agama Islam. Pak Ferdinand juga adalah orang yang berusaha mengkaji, berbicara sesuai dengan porsinya. Terkait tentang beliau membela keimanan, keyakinan, itu adalah naturnya sebagai orang Kristen. Tidak mungkin dia menyerang agamanya sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi dengan saya bisa membuat Pak Ferdinand lebih mencintai Bible, sehingga membaca Bible-nya dengan komprehensif dan menggunakan data-data tekstual, faktual, dan kontekstual. Dan juga Pak Ferdinand ada manfaatnya masuk ke sini, tidak menjadikan dia benci kepada kita umat Islam, tapi menjadikan kita sebagai teman diskusi untuk semakin punya wawasan tentang agamanya. Sehat selalu buat Pak Ferdinand, salam hormat, salam toleransi. Mudah-mudahan suatu saat kita bersua, kita makan bersama. Terima kasih. Silakan Pak Ferdinand. Oke, salam toleransi ya. Oke. Terima kasih. Kita turun dulu. Kita turun. Pak Ferdinand jangan bosan naik ke Komal ini. Mudah-mudahan tidak membuat membuat Bapak nyaman ngobrol dengan kami di sini. Karena niat kami adalah mengedukasi publik, bukan untuk menyebarkan kabar-kabar palsu. Ini lagi itu Kristen itu, dia Kristen itu di bawah. Iya, itu. biar tahu dia Uni, mana tahu dia dari kita bukakan, dia tahu ya kan. Ini yang 32-nya aku bukakan. Tadi kau minta 39, 38. Ini aku bukakan yang 32-nya. Wahai istri, ya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu orang. Jadi gitu ya. Hai, gimana? Gitu kan? Ngapain? Nah, itu nggak boleh. Ini Al-Azhar 3332. Memang kalau kamu Christopher, makanya belajar deh, ya belajar. Tidak akan pernah kamu temui kecacatan, kekurangan. Nek, kau dek, tunjukkan semua ayat yang kamu ragukan di dalam Al-Quran. Bertanya mau nih Rifa. Terus itu nggak boleh ya? Nanti kok nggak boleh? Oh, yang banyak birahi sama suara. Nggak boleh, mana ada aku kayak gitu. Aku tegas aku. Mana ada kemarin bilang, terus bola adik. Ya. Di Al-Quran itu demi kebaikan semua. Kenapa perempuan dilarang? Hai abang udah mati. Meka ini hanya nggak boleh. Nggak ada yang punya Meka ini. Nggak ada kawanmu ini Meka. Nggak, hanya modal congor ini. Ya udah, kita buktikan.
Boleh kita buktikan. Kamu nggak ada ilmunya, Kok benci kan kali dia kalau sama berani. Kamu pernah Iya. pacaran sama dia nih? Iya ini nggak ada ilmunya. Cuma numpang top dengan Uniripa ini. Bukan, dia bukan numpang top. Dia sebenarnya guru aku. Ya, Kamu aja yang guru apa tahu. guru? Dia nggak ada ilmu. Dia banyak ngajarin aku. Dia orang bodoh, pemakan anjing. Enggak lah, aku udah tahu siapa dia. Kok Hanya modal congol. dua akun di Nggak atas ada ini, ilmunya. Mesia sama Tante Mika ini Cuma- lebih kupercayai daripada kau dan nenek moyang kau. Cuma motong-motong ayat bisa. Nggak ngerti. Boy, dia. ini salah paham dia kayaknya nih. Boy, Boy Kristen apa Islam? Dia hanya modal congol. Boy, kalau ilmu saya itu bisa lubangin pantat lu loh, Boy. Saya tidak bicara dengan kamu. Saya dengan Mika yang goblok ini. Iya, Dia tanya dulu nih agamanya apa, kayaknya dia salah paham nih. hanya modal Agamanya congol. apa, Boy? Nggak ada Agamanya? ilmu. Ya, Boy, Kenapa sih agamanya. kamu selalu membicarakan agama orang lain? Iya, agamanya apa, Boy? Kamu aja belum tentu kamu mempercayai Al-Quran kamu Iya, itu. agamanya Kamu apa, itu. Boy? Oh, Kristen ya. Kristen. Ya ini Mika ini goblok. Iya, nggak apa-apa. Iya. Dikatain goblok sama orang goblok nggak apa-apa. Iya, Iya, nggak apa-apa. dia ini cuma mikirin orang dirinya Mulu sendiri. Boy ini dimasukin kontol di mulut. Mesia ini emang Mesia ini emang Mancing babi. ini Mesia ini emang. Iya. Mika ini Stop. Iya. Teman-teman maaf murid aku ya. Ini murid aku masih dalam pengawasan ya. lalu Mesia ini bicarain orang. Iya. Kok kamu kayak perempuan sih ngomongnya. Bukan kalau kamu pikir diri kamu sendiri, jangan Apa terlalu sih? mikirin orang. udah turun aja boy, kamu bikin ke trigger Mesia. Kamu kau goblok anjing. Astagfirullah. Hatiku gembira, hotelnya hampir rata, gereja semua, kabur jemaatnya. Ini kalian berdua itu ya merusak orang tua aja kalian berdua loh. Nggak ada loh, aku sebagai perempuan sopan santun loh. Bang Mesia kan itu. Gitu. Bang Mesia nggak tahan dia. Dia nggak boleh jadi pendebat dia. Enggak, beginilah ya Uni ya. Kalau memang benar satu kebenaran yang kalian pelajari selama ini, maka tunjukkan kebaikannya, jangan keburukannya. Kak, si Mesia ini kan dia lagi tidur kan. Terus dia dengarlah si boy tadi. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi gini, boy, kalian mewakili orang Kristen naik ke atas. Ketika kalian mencerminkan perkataan kalian, kami menilai bahwa kayak ginilah orang Kristen. Padahal tadi ada Pak Ferdinand baik. Apakah kalian beda denom? Berbeda kebaikannya? Itu yang kita pertanyakan. Ketika kesini tunjukkan, kita diskusi. Kalau aku kamu botol, ayo kita ngobrol, cerita baik-baik, diskusi baik-baik. Nggak perlu kita ujat-ujat berkata kotor. Kayaknya kita matikan dulu deh. Ini soalnya 2 kali peringatan loh. Nantinya ditabut akses live-nya lagi ya. Nanti kita live lagi di akun satu lagi nanti. Oke, Cabut dulu oke. ya. Oke teman-temannya di YouTube, terima kasih ya. Luar biasa Pak Ferdinand tadi ya. Kita menunggu orang-orang seperti itu. Kalau kita dengan orang-orang seperti Pak Ferdinand tadi itu, kita nggak akan debat kusir ya. Dan bagaimanapun dia menjelaskan agamanya itu hak dia. Kita nggak boleh juga zolim ya. Kayak enggak kayak gitu, nggak boleh. Karena ayolah, dari lahir dia didoktrin, lalu tiba-tiba ketemu kita langsung dia berubah. Mustahil itu. Bayangkan Rasulullah SAW saja, orang yang diterima oleh Allah doa-doanya, beliau tidak mampu mengislamkan pamannya. Lalu kita berharap orang seperti Pak Ferdinand dari kecil sudah didoktrin, kemudian diajarkan begitu, terus ngomong dengan kita sekali 2 kali langsung berubah jadi Islam. Itu mustahil. Tapi yang dinilai Allah adalah upaya kita untuk menyampaikan walau satu ayat, upaya kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Upaya kita itu yang dinilai Allah, bukan hasilnya. Hasilnya itu urusan Allah. Nah, mari kita hargai. Kalau si boy tadi itu mungkin dia ada urusan dengan Mesiah dan Tante Mika. Bisa jadi adalah temenan tus bolanya tadi itu ya. Jadi mereka tuh mungkin rebutan bertiga mungkin. Enggak, dia minta nggak aku kasih kemarin. Jadi
Jadi sebelum berangkat, aku nggak mau berkata kasar, cuma satu aja perkataanku buat Boy, saudaraku yang di bawah, Boy yang di bawah. Kamu babi. Dan ini turun ya, aku turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.